Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSBB, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya, di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celuk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celuk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program Peduli COVID-19. Program Peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Celuk Raya dan juga kepada jemaat GKI Celuk Raya. Program Peduli COVID-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 336800803. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, Link Aja, dan GoPay, agar jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI Celuk Raya karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Celuk Raya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat datang, selamat beribadah secara online bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai berakhirnya masa pandemi COVID. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait dengan pelaksanaan kebaktian ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Celuk Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah jemaat khusus bagi jemaat yang lansia atau bagi jemaat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses internet maupun menggunakan aplikasi QRIS.
Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Rudianto dari GKI Pondok Indah dengan tema Roh yang Menghidupkan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita kidungkan pujian KJ nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku, kita memulai ibadah pada hari Minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera dan pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Saudaraku, hari ini kita bersama-sama merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di tengah-tengah berbagai macam kematian spiritual yang ada di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan juga dampak-dampak ikutannya. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk mendalami sebuah tema, yaitu roh yang menghidupkan. Roh Tuhan yang membimbing menyertai kita, Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang kan ingat teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati
karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku, kita bersama-sama akan mengaku dosa kita secara pribadi, dan sesudah itu saya akan melanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih karunia, ampunilah kami ketika kami seringkali menganggap bahwa bumi ini menjadi milik kami sendiri. Ampunilah kami ketika kami seringkali menganggap bahwa ritual-ritual keagamaan adalah yang terpenting buat kami, bukan Tuhan dan relasi bersama Tuhan yang menjadi terpenting. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lupa menempatkan Engkau sebagai segala-galanya dalam kehidupan ini, dan ketika kami justru berpusat kepada diri kami sendiri. Kami menyadari akan kerapuhan diri kami, dan kami memohon pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan menjawab segala pengakuan kita, dan Ia bersabda di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-10 demikian. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Oh anugerah ilahi, mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang menemani janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, di tengah-tengah kehausan karena bencana COVID-19
di tengah-tengah berbagai macam kekhawatiran dan kegelisahan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda kepada kami, dan biarlah di dalam sabda-Mu itu kami boleh bertumbuh. Bantu kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah di dalam firman-Mu itu kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami boleh merasakan karya roh yang menghiburkan, yang memuaskan kehausan diri kami. Kami mempercayakan untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, sabda Tuhan yang menjadi landasan dari ibadah kita pada hari ini berasal dari Injil Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah roh yang menghidupkan. Kita saat ini tengah berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Saudaraku, pada satu sisi, pandemi ini membuat banyak kesengsaraan. Namun pada lain sisi, pandemi ini kembali menyadarkan kita betapa rapuhnya manusia. Selama ini manusia terlalu sombong sebagai penguasa alam, dengan tidak peduli merusak alam untuk kepentingan mereka. Manusia menganggap segala sesuatu berpusat hanya kepada dirinya sendiri, dan mereka lupa bahwa penguasa sejati adalah Tuhan Sang Pencipta alam dengan segala isinya. Saudaraku, di hari Pentakosta ini, ketika roh kematian sedang menghantui kita, ketika segala kesombongan manusia direndahkan sampai pada titik nadir, ketika semua orang mendambakan kesegaran hidup kembali, dengan terus meneriakkan kapan semua ini akan berakhir, Yesus mengingatkan kita bahwa sumber kesegaran hidup manusia tidak terletak pada emas permata, juga tidak pada harga diri, bahkan juga tidak pada ritual keagamaan yang sering dianggap paling benar dan merendahkan yang lain. Saudaraku, sumber kesegaran manusia terletak pada relasi pribadi manusia dengan Tuhannya. Ritual hanya membimbing pada yang utama, yaitu relasi dengan Tuhan. Dan ketika ritual menjadi yang utama, justru rusaklah relasi itu. Saudara-saudaraku, emas, permata, harta
hanyalah alat yang diberikan Tuhan buat melengkapi manusia. Namun ketika emas, permata, dan harta itu menjadi Tuhan, maka rusaklah relasi manusia dengan Sang Pemberi kehidupan. Hari ini, Yesus memanggil kita semua. Engkau yang haus, datanglah kepadaku. Mari kembali menyatu dalam relasi dengan Tuhanmu. Dan dalam relasi itulah engkau akan mendapatkan kesegaran dari kepenatan hidupmu saat ini. Pandemi COVID-19 hanyalah alat untuk menyadarkan manusia akan kerapuhannya. Dan ketika kesadaran itu pada akhirnya membimbing manusia untuk kembali mewujudkan relasi yang akrab dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan, maka Tuhan akan memberi kesegaran baru kepada dirimu. Ada roh yang menghidupkan, yang mengalir laksana air segar, yang membuat hidupmu kembali hidup. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mari saudara, datanglah kepadanya dalam sujud syukurmu, bahwa di tengah kehausan kita saat ini telah tersedia roh yang menghidupkan kembali jiwa kita. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita mengalir dalam hidupmu ketika persekutuanmu dengan Tuhan kembali dibaharui. Selamat Pentakosta. Selamat merayakan kesatuan manusia dengan Tuhannya. Dan minumlah aliran air hidup yang kembali menghidupkan dirimu. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang.
jadilah terang, kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah jawaban, jadilah terang, jadilah jawaban, jadilah terang. Jadilah terang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang tempat dan abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita bersama akan masuk ke dalam doa syafaat, dan sebelumnya akan diawali oleh doa syukur rumah ibadah oleh petugas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan curahkan dan limpahkan pada keluarga kami. Terlebih Engkau telah menghindarkan kami umat-Mu GKI Ciledug Raya dari virus corona, sehingga seluruh jemaat-Mu ini boleh bersama-sama beribadah pada pagi ini. Tuhan, pagi ini kami sujud sembah di hadirat-Mu, berdoa terkhusus untuk perizinan IMB bagi gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai setiap usaha yang dilakukan oleh panitia PPRI. Engkau senantiasa menyertai setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh jemaat ya Tuhan, di dalam proses permohonan perizinan IMB ini. Tuhan tahu kesulitan yang kami hadapi, Tuhan tahu tantangan yang kami hadapi, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan jemaat-Mu ini. Tuhan, kami hanya bisa berharap dan memohon kepada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami, menguatkan kami, membimbing kami, melindungi kami dalam pengurusan IMB ini, sehingga kami boleh mendapatkan sertifikat IMB dengan baik, sehingga kami boleh menjalankan ibadah kami dengan lebih baik lagi, lebih tenang lagi, dan kami boleh melayani jemaat-Mu, boleh melayani masyarakat yang ada di sekitar GKI Ciledug Raya ini dengan baik. Kami serahkan proses perizinan IMB ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu hadir di tengah segala pergumulan manusiawi kami. Hari ini kami berdoa untuk para umat-Mu, mereka yang saat ini terdampak karena pandemi COVID-19,
mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang saat ini juga mengalami PHK, ataupun berbagai macam pergumulan hidup yang lain. Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran kepada umat-Mu ini. Dan kiranya di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan juga boleh menunjukkan tempat yang baru, nanti pada waktunya mereka boleh kembali bekerja. Perekonomian juga boleh kembali dipulihkan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik karena sakit biasa maupun juga karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai, sehingga meskipun penyakit ini harus dijalani, tetapi kesembuhan adalah ujung daripada perjalanan itu. Dan karena itu kami mempercayakan mereka yang sakit, Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, baik itu para perawat maupun dokter, yang juga menangani COVID-19 ini. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan berkati segala upaya mereka untuk melenyapkan COVID-19 ini. Kami merindukan pada waktunya nanti bahwa virus ini dapat dilenyapkan dan kehidupan kembali seperti biasa. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk umat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Engkau menyertai para pimpinan jemaat, dan biarlah di dalam melewati masa-masa pandemi ini dengan hikmat dari Tuhan, maka para pimpinan jemaat boleh mengarahkan kehidupan berjemaat dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang terpaksa dilakukan secara online, kiranya melalui ibadah online ini tetap berkat anugerah Tuhan dapat diterima oleh umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang saat ini juga tengah mengupayakan agar pandemi boleh segera berakhir, dan sementara itu krisis perekonomian dapat dicegah. Kami memohon berkat Tuhan, dan biarlah di dalam berkat Tuhan, maka segala upaya pemerintah juga boleh berhasil dengan baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang boleh Kau berikan, Roh Kudus yang kembali menyegarkan di tengah-tengah jiwa yang mengalami kematian, ketika kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran serta kegelisahan. Kiranya Roh-Mu kembali menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menutup segala syafaat kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah, selaya mengingat firman-Nya dari Kolose 1 ayat yang ke-20, yang berbunyi demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336 800 803 atau melalui QRIS. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan berkat rezeki yang berlimpah dalam keluarga kami. Pagi ini kami membawa sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan curahkan pada keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan persembahan ini. Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pelayanan jemaat-Mu di GKI Ciledug Raya. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini sehingga berkat-Mu senantiasa tercurah dan melimpah pada keluarga mereka satu persatu. Kami serahkan persembahan ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, doa ini kami haturkan. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kita damai sejahtera. Amin.